Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita memperingati kematian Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini umat-Mu seluruh dunia memperingati kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karya penebusan yang sempurna, yang luar biasa, dan kami semua bersyukur atas keselamatan yang Kau telah beri. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa oleh darah Yesus, hidup kita ditebus. Oleh darah Yesus, kita telah diampuni. Oleh darah Yesus, hidup kita disucikan. Oleh darah Yesus, kita dibenarkan. Dan oleh darah Yesus, kita diampuni. Pada hari ini, khotbah berjudul Darah Yesus menebus seluruh hidupku. Kita percaya hidup kita di bumi seperti di surga. Mulai dari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai Dia memanggil kita kembali ke rumah Bapa. Kita hidup kekal bersama Dia. Saya ingin Bapak Ibu dengarkan kata-kata ini. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk. Darah. Kepala yang dimahkotai duri. Darah. Tangan dan kaki yang dipaku, darah. Lambung yang ditusuk tombak, darah. Darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Saya berdoa pada ibadah pagi hari ini, Bapak Ibu mendengarkan, menonton khotbah ini, mengalami kuasa darah Yesus, menebus seluruh hidup Bapak Ibu sekalian. Selama 400 tahun bangsa Israel ada di perbudakan Mesir. Mereka alami kesengsaraan, perbudakan, siksaan, tertindas selama di tanah Mesir. Tangisan dan keluh kesah mereka Tuhan mengetahui. Dan Tuhan mendengarkan itu. Dan Tuhan utus hambanya Musa untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun ketika mereka hendak keluar dari Mesir, tidak semudah itu. Kita membaca dari Keluaran pasal 12, di mana ada 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Dan bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir supaya mereka menyembah Tuhan yang benar, Allah Israel, Allah yang menciptakan langit dan bumi. 10 tulah, dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung yang menimpa setiap anak sulung yang ada. Namun bagi umat Allah, umat yang percaya keselamatan di dalam Dia, maka mereka juga diluputkan. Mari buka di Keluaran pasal 12 ayat 12. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah
kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Itulah Paskah yang pertama yang Tuhan memerintah umat Israel adakan untuk memercikkan darah anak domba di tiang pintu setiap satu rumah. Diberikan tanda ketika maut melewat dan melihat tanda itu, maka mereka diluputkan. Sama-sama katakan, aku diluputkan. Aku diluputkan. Keluargaku diluputkan. Kita percaya karena darah Yesus. Darah anak domba yang disembelih, yang darahnya dipercikan pada zaman bangsa Israel ada di tanah perbudakan, memberikan sebuah lambang, gambaran tertuju kepada anak domba Paskah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus hidup kita. Karyanya sempurna, karyanya terbesar, karyanya indah dan mulia. Anak domba Paskah yang menebus hidup manusia seutuhnya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi seluruh dunia, tetapi tidak seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebagai umat yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, wajib membagikan kasih Allah ini lewat perbuatan kita, perkataan kita, berita Injil Kerajaan Allah, lewat kesaksian hidup kita, sehingga orang-orang yang mendengar Injil, mereka diselamatkan. Karena hanya ada satu jalan menuju surga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Dia yang datang dari Bapa, Dia yang diutus oleh Bapa, rela menjelma sebagai manusia, hidup di antara manusia, memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan surga. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus yang memberi keselamatan. Pengorbanannya di atas kayu salib sempurna. Darah yang tercurah tidak sia-sia. Darahnya menyembuhkan. Darahnya membebaskan kita. Darahnya melepaskan kita dari segala kutuk yang mengikat kita. Kita percaya kita akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya tinggal di dalam kita. Dan rohnya ada bersama kita. Maka Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Pada hari ini ketika kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, kita juga akan nantinya dipersatukan di dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Yesus. Sebagai peringatan, sebagai orang percaya, apa yang Yesus telah lakukan. Kekristenan bukan tentang apa yang telah kita lakukan, betapa hebatnya kita, betapa luar biasanya kita. Bukan itu. Kekristenan yang sejati adalah melihat apa yang Yesus sudah kerjakan. Berdasarkan karya itulah kita hidupi kemenangan itu. Berdasarkan karya Kristus, berdasarkan darah Yesus yang menyucikan, maka dosa kita diampuni. Maka kita bisa melayani, bisa mengasihi, bisa mengampuni. Karena Dia telah lebih dahulu mengampuni kita.
Dia yang lebih dahulu melayani kita, sehingga kita dimampukan melayani sesama kita. Dia yang rela mati buat kita. Hendaknya kita juga rela berkorban untuk sesama kita. Di ayat yang sama, di pasal yang sama, di Keluaran pasal 12, ayat 20. Mari buka di ayat 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Pada waktu itu Tuhan memperingatkan mereka tentang ragi, yang saat ini menggambarkan jangan ada noda kekafiran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi cara hidup kita kalau tidak sinkron, tidak sesuai firman, berarti ada ragi. Dan itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita semua sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita menguji diri kita sendiri. Kalau kita mengakui Yesus, tubuh dan darahnya, pengorbanannya sempurna, darahnya menyucikan, mengampuni, maka kita juga harus rela bertobat, berubah cara pikir kita, sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, bahkan pikiran kita yang tidak berkenan. Kita tahu bahwa Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala keberadaan kita. Dia tahu kita manusia yang lemah. Untuk itu kita datang kepada Dia, kita mencari wajahnya, karena kita butuh Dia, karena Dia adalah juru selamat kita. Firman Tuhan berkata bahwa di Lukas pasal 23-27, orang-orang berbondong-bondong yang mengikut Yesus dalam mereka ketika mengikut Yesus jalan salib sampai di Bukit Golgota. Di ayat 27 berkata, Lukas 23, sejumlah besar orang yang mengikuti Dia, diantaranya banyak perempuan yang mengikuti dan meratapi Dia. 28, Yesus berpaling pada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan sesuatu yang menyedihkan, membuat kita larut kesedihan, menangis, melihat Yesus dicambuk, dan kita menangis, sedih. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki supaya kita menangisi diri kita, perbuatan kita yang masih mencokol, yang masih keras hati, yang masih mau jalannya sendiri, yang masih memakai pikirannya sendiri, yang masih mengandalkan manusia, yang masih keras hati, dan sebagainya. Itu yang harus kita tangisi. Bukan Yesus yang kita tangisi, tapi kita sendiri dan keluarga kita, dan bahkan jiwa-jiwa kita tangisi. Bangsa kita tangisi, kota kita tangisi. Karena kita percaya ratapan kita akan diubah menjadi tari-tarian. Kalau kita benar percaya darah Yesus berkuasa menyucikan kita, menguduskan kita, menebus hidup kita, maka harus ada pertobatan yang sejati. Sehingga darah Yesus tidak sia-sia. Karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, kita hidupi kemenangan itu. Kita hidupi dalam pertobatan. Itu yang benar. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Galatia pasal 2:20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini sementara. Hidup ini untuk siapa? Kalau bukan untuk Dia yang telah menebus hidup kita. Darahnya telah menebus seluruh hidup kita. Kepada Dialah kita berhutang. Kepada Dialah kita mengabdi hidup kita.
1 Petrus pasal 2, 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bili-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Ketika kita bagian mana tubuh kita yang sakit, tumpangan tangan, percaya darah Yesus, kita terima tubuh dan darah Yesus, kita disembuhkan. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah menghidupi apa yang kita percaya, yaitu lewat pertobatan. Kesembuhan datang dari Tuhan. Dia bisa memakai dokter, dia bisa memakai segala cara untuk membawa kesembuhan. Tapi ingat, darahnya yang telah dicurahkan di atas kayu salib menyucikan kita dan menyembuhkan kita. Dia dokter di atas segala dokter. Dia yang Maha tahu. Ketika kita hidupi firman-Nya, kita percayai firman-Nya, kita juga akan diubahkan oleh firman-Nya. Darah Yesus menebus seluruh hidup kita. Berarti harus ada perubahan. Setiap tahun kita memperingati kematian Yesus. Mungkin 1 bulan sekali di gereja kita adakan perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah peringatan akan karya Yesus membawa perubahan dan pertobatan. Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, rupanya sangat rusak. Karena ditikam, karena dicambuk, karena disiksa, didera, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ayat 4, Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Orang-orang yang tidak percaya mengira Yesus mati di kayu salib. Dan kalau dia Tuhan, kenapa dia mati di kayu salib? Justru karena dia Tuhan, dia rela mati untuk kita, berkorban untuk kita. Masih kita tidak percaya bahwa pengorbanannya untuk kita. Malahan ada penjahat di sebelah. Ada 2 penjahat. Yang satu di sebelah Tuhan Yesus berkata, ingatlah aku ketika engkau datang. Yang satu lagi merasa bahwa Yesus, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus disalibkan? Dia bisa menyelamatkan dirinya kalau dia Tuhan. Karena manusia tidak tahu itulah jalan keselamatan yang Allah rancangkan. Iblis tidak tahu bahwa karya keselamatan, darah Yesus yang ditumpahkan adalah darah yang menyelamatkan. Kalau iblis tahu karya Yesus di kayu salib adalah karya keselamatan, tentulah iblis sudah menghalang-halangi. Namun bersyukurlah, rancangan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Rancangan Yesus dalam hidup kita tidak pernah gagal. Kalau kita berani mempercayai hidup kita padanya. Kita berani percaya bahwa dia punya rancangan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Dia Allah yang baik, sangat baik, dan teramat baik. Ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bili-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilu-bilur artinya adalah darah yang
dicurahkan. Oleh karena siksaan, oleh karena penderitaan yang dialami, bilu-bilunya ditumpahkan, dicambuk, dimahkotai duri, darah yang bertetes mengalir dari tubuhnya, memberi keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Apa yang sedang melanda bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia, apa yang terjadi lewat wabah corona, COVID-19. Bagian kita sebagai orang percaya adalah merendahkan hati. Inilah waktunya kita merendahkan hati, berbalik dari jalan yang jahat, seperti di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ketika umatnya yang dipanggil, yang disebut dan merendahkan hati, berbalik dari jalannya, maka Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menyatakan mukjizatnya. Mari kita sebagai umat percaya mempunyai peranan yang penting untuk bangsa ini. Sebagai orang percaya, rendahkan hati kita bersama saudara-saudara seiman kita dari berbagai denominasi dan gereja. Hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Kita adalah tubuhnya. Dia mati buat kita. Darahnya mengalir buat kita. Kita yang sudah menerima karya keselamatan itu. Tangisi untuk jiwa-jiwa, untuk bangsa kita. Di tengah-tengah menghadapi musibah, wabah yang ada, kita tidak saling mensalahkan, saling mengejek, atau saling melemahkan. Tapi hendaknya, mari kita saling membangun, saling menguatkan, dan saling memberkati. Yang kuat memberkati yang lemah. Apa yang dapat kita lakukan? Kita tabur dalam doa, kebaikan, perbuatan, bahkan ucapan berkat. Dimanapun kita berada, Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat bagi tetangga, sesama, keluarga, bahkan bangsa ini. Mari Bapak Ibu sekalian, darah Yesus menebus seluruh hidup kita. Kita meratap, menangis, bertobat. Bukan menangisi Yesus, tapi menangisi diri kita yang masih keras hati. Masih ada amukan di hati kita. Rasa tertolak, tidak puas, jengkel, amarah, benci, kepahitan. Buang semua itu, buang semua itu. Karena semua itu adalah hal-hal yang menghambat kita menikmati karya keselamatan yang sudah Tuhan beri. Tuhan ingin kita semuanya menikmati hidup ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah malah mengeringkan tulang. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah wabah yang kita tidak tahu kapan ini akan berhenti, sebagai umat percaya, mohon darah Yesus. Percaya darah Yesus. Deklarasikan darah Yesus atas keluarga kita, kota kita, atas komunitas kita, atas bangsa kita. Sebagai ayat penutup, mari buka di Ayub pasal 19 ayat 25. Dalam 3 hari Yesus mati di kayu salib. Hari yang ketiga yaitu hari Minggu, nanti kita akan merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus yang kita rayakan bersama. Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga karena dia adalah Tuhan. Kalau pemimpin-pemimpin yang ada, mereka mati dan kita kuburannya masih ada. Tapi Yesus
kuburnya sudah kosong. Kuburnya kosong sebab dia hidup. Kita rayakan kemenangan itu, hidupi kemenangan itu. Nanti pada hari Minggu kita akan dengarkan pesan khotbah Paskah. Biarlah setiap tahun yang kita sudah lewati, tahun 2020 ini sangat luar biasa khusus. Belum pernah kita merayakan, memperingati Jumat Agung ataupun Paskah di seluruh dunia dengan kondisi masing-masing di rumah. Karena kondisi yang ada. Tapi dengan kondisi seperti ini, bangun mezbah, tanda darah Yesus ada di dalam, kita urapi, minyaki setiap rumah kita dengan tanda salib darah Yesus. Kita menerima tubuh dan darahnya lewat perjamuan kudus. Mari kita buka Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan Yesus telah menyatakannya 2000 tahun yang lalu. Dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Ayub berapa ratusan tahun, ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami ujian dalam kehidupan yang luar biasa. Namun dia mengakui bahwa penebusnya hidup dan dia akan bangkit di atas aku. Ayat 26 dan 27, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ayub pada zamannya, dia rindu, dia percaya karya penebusan. Sekalipun dia belum melihat, namun dia sudah percaya. Dan Yesus lahir dan mati buat kita semua. Kita yang sekarang hidup di dalam zaman anugerah, mari bersyukurlah. Darah Yesus menebus seluruh hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita, ambil elemen perjamuan, roti dan anggur. Kita akan mendengarkan sebuah nyanyian, darah Yesus menebus seluruh hidupku. Saya minta Bapak Ibu siapkan perjamuan, ya nanti saya akan pandu. Tangan dan kaki yang dipaku. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang disambut. Kepala yang dimahkotai duri, tangan dan kaki yang dipaku, lambungnya ditusuk tombak, menanggung sakit dan kelemahanku.
melepaskanku dari kutuk. Melepaskanku dari kutuk. Mari Bapak Ibu, pandanglah salib Yesus, darahnya yang tercurah buat kita, yaitu menebus seluruh hidup kita. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengakui di hadapan Tuhan. Percaya karya Yesus, tubuh dan darahnya, untuk menebus hidup kita. Dan akui segala dosa-dosa kita. Mari angkat roti. Sebab